Polemik konten Halo Kakak Spill Skincare makin melebar setelah sejumlah figur publik ikut bersuara. Kali ini, Clara Shinta menyinggung langkah Tasya Farasya yang sebelumnya membongkar dugaan settingan di balik konten viral tersebut. Isu ini menguat seiring keputusan Bunga Sartika mundur dari perannya sebagai host. Banyak netizen yang budiman mengaitkan mundurnya Bunga dengan pengakuan Tasya soal tawaran berbayar yang pernah ia tolak, hingga memicu tudingan bahwa langkah itu berdampak pada Rizky kreator lain. Melalui videonya, Clara Shinta menyampaikan pandangannya bahwa di kalangan influencer sebenarnya ada semacam kode etik tidak tertulis untuk tidak membuka hal-hal semacam itu ke publik. Ia menegaskan tidak bermaksud menyalahkan pihak manapun, termasuk Tasya yang dinilai ingin menjaga integritasnya. Namun Clara Shinta menyoroti dampak luas yang bisa muncul ketika upaya menjaga kredibilitas justru berimbas pada peluang kerja orang lain. Pernyataan ini memicu perdebatan baru, dengan sebagian netizen yang berbakti setuju, sementara lainnya tetap membela langkah Tasya demi transparansi. Hampir semua selebgram udah tau lah kalau misalnya halo kakak itu adalah settingan. Tapi kami semua itu memilih keep silent untuk tidak nge-share atau nge-spill kalau itu settingan. Kenapa? Karena anggap aja itu kode etik yang tidak tertulis. Sama kayak dulu itu ada yang pernah nge-spill trik sulap kan, yang orang itu bisa kelihatan duduk, kayang ya kan. Sekarang yang gue tanya, yang nge-spill itu dapat apa? Gak dapat apa-apa. Mungkin beberapa orang yang punya penyakit hati bakal bilang kayak thank you ya udah share, akhirnya kami tahu. Tapi dampaknya sangat besar kepada siapa? Orang yang memiliki ide trik sulap tersebut. Ingat ya guys, gak semua orang bisa berpikir kreatif kayak gitu. Gak semua orang bisa berpikir dengan dia pura-pura kayang itu bisa menghasilkan uang, gak semua. Tapi impactnya apa ketika kita nge-spill itu memutus rezeki orang lain. Di sini aku tidak menyalahkan salah satu pihak kenapa dia nge-spill. Enggak, menurut aku mungkin itu adalah salah satu cara untuk menjaga integritas dia sebagai public figure yang dapat dipercaya untuk nge-spill produk. Tapi yang aku concern di sini adalah dampak yang jauh lebih besar ketika ada seseorang yang memilih untuk menjaga integritasnya tapi mengorbankan jalan rezeki orang lain. Di era 2026 sekarang ini udah saatnya kita lebih respect sama ide kreatif orang lain guys. Kayak misalnya nanti kalau misalnya someday ada lagi nih yang viral, cara membuat es kepal matcha, nggak perlu kalian spill. Itu caranya mudah kok, buat aja sendiri di rumah. Lo bisa buat itu sendiri di rumah karena sebelumnya lo udah ngeliat ada orang yang punya ide untuk membuat hal seperti itu. Sebelumnya lo nggak bakal pernah kepikiran untuk membuat es kepal matcha contohnya ya. So mari kita lebih banyak untuk mengapresiasi karya orang lain, kecuali hal itu merugikan kita seperti mempromosikan produk-produk non Bepom. Peace. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kode etik yang tidak tertulis. Tapi bagaimana dengan peraturan bahwa harus ada disclosure dalam suatu iklan? Kalau dia bilang bahwa tidak spill suatu gimmick marketing itu ada karena kode etik, nggak spill suatu iklan itu adalah iklan, itu sendiri aja sudah melanggar undang-undang konsumen. Anggap aja agamaku nih kurang ya. Sekarang aku mau nanya, bukankah rezeki itu yang ngatur Allah ya? Bisa gitu manusia mutus rezekinya orang? Kan ada Allah di atas kita. Gak akan kok kita bisa mutus rezeki orang. Dengan kasus ini itu aku berharap bahwa ada perubahan. Key opinion leader itu put disclosure ketika mereka memang di-endorse atau dibayar untuk mengiklankan suatu produk. Kalau kalian setuju bahwa suatu VT itu tidak perlu didisclose atau harus didisclose, tulis di komen. Gimana? Kode etik yang tidak tertulis? Lalu bagaimana dengan pelindungan konsumen? Ribuan hingga jutaan konsumen yang dilindungi oleh undang-undang itu gimana nasibnya? Ini bukan cuma tentang kode etik, tapi ada undang-undangnya. Ya memang undang-undang yang mengatur khusus terkait pengungkapan konten berbayar ini sih belum ada di Indonesia. Tapi kenapa setelah di-spill Tasya bukannya justru ngaku aja gitu loh, ngomong aja gitu kalau ini tuh konten marketing, ini tuh konten promosi. Gue setuju platformnya si Quizly itu salah satu platform bagus
bagus sebagai media marketing, terutama untuk brand lokal yang bisa listing di situ dan dikenal banyak orang. Gue setuju. Tapi masa iya kita mau terus-terusan menganggap konsumen itu sebagai komoditi? Kalau kalian menganggap harusnya semua orang itu tahu kalau itu konten marketing, berarti kalian selama ini hidup di bubble kalian sendiri. Karena nyatanya masih banyak banget netizen kita yang belum familiar dengan jenis konten-konten seolah-olah UGC seperti ini. Loh bang, Tasya Farasya kan juga kontennya banyak endorsement atau paid promotion atau review-review yang sejauh yang gua tahu dilakukan oleh influencer besar itu sifatnya mencicipi produk lalu mengutarakan experience-nya atau bahkan membahas ingredients. Jadi aktivitasnya murni seperti review atau paling mentok ya aktivitas promosi. Bahkan beberapa konten Tasya itu gue lihat disclose kalau emang endorse dan itu konten review. Jadi nggak ada aktivitas seolah-olah menggunakan for daily use ya, itu beda. Kalau yang di Quizil itu seolah-olah si artis besarnya itu menggunakan produk tersebut for daily use. Ya lu bisa nilai sendiri aja, iklan bukan, konten promosi abu-abu, lalu ada adegan seolah-olah menggunakan produknya for daily use segala macam itu. Jujur jungle. Dan setelah gue cari tahu ternyata si Bunga ini pamit dari Quizely yang mana ini adalah sebelumnya bisnis parfum atau skincare keluarganya. Seru tuh saya ya buat Bunga. Awalnya gue masih simpatik terlepas kejadian sindiran Tasya itu, tapi ini jatuhnya lu udah bohongin masyarakat 2 kali. Anak usia 19 tahun manuvernya udah sejago ini, jujur keren. Saran gue untuk Mbak Bunga Sartika sebenarnya cukup klarifikasi dan bilang kalau itu beneran beberapa kontennya adalah konten promosi. Udah enak, lu bisa lanjut konten-konten lu lagi, bisa spill-spill skincare lagi gitu loh, meskipun dengan konsekuensi audiensnya sedikit terpecah. Tapi setidaknya nggak guilt tripping dan mencari atensi publik seakan-akan pamit dari akun bisnis keluarga kamu juga. Sayang kan nanti kalau kamu launching brand kamu jadi tergores reputasinya yang kurang mengenakan ini. Dan sekali lagi ini bukan masalah yang begitu besar, alangkah baiknya nggak usah bermanuver-manuver yang memainkan gejolak emosi netizen. Dan sukses selalu buat Mbak Bunga Sartika, semoga kedepannya lebih bijak lagi ya. Nah gimana? Gampang kan? Akhirnya Tasya Farasya berhasil mematikan rezeki seorang kreator kecil lainnya. Konten Halo Kakak dibongkar kedoknya oleh Tasya Farasya yang mengklaim bahwa konten Halo Kakak tersebut adalah semuanya endorse. Ya mau endorse nggak masalah, yang penting kontennya positif dan sangat kreatif. Kenapa sih Tasya Anda harus membongkar konten orang lain? Ya kan kontennya masih ranah positif, mau itu endorse nggak endorse lah, Anda kan juga semuanya endorse juga konten-konten Anda. Ya kan spill ini kan konten juga, apa Anda merasa tersaingi? Makanya buat konten yang lebih kreatif, jangan tersaingi. Seharusnya Anda bisa berkolaborasi loh dengan Halo Kakak. Kan Halo Kakak spill skincare-nya dong, sedangkan Tasya Farasya kan memang beauty kreator ya kan, cocok rasa. Tapi ya begitulah, namanya juga Anda merasa pamor Anda lebih tinggi daripada Halo Kakak. Tapi jangan salah sayang, yang masuk ke Halo Kakak itu semua pada artis luar biasa ya. Mungkin lebih Anda nggak ada apa-apanya dibandingkan sama Luna Maya. Aduh sedih sekali ya guys, dimana Halo Kakak menyatakan bahwasanya dia bersedia mengundurkan diri karena berhubung umurnya pun masih 19 tahun, mungkin dia harus mencari pengalaman-pengalaman yang lain hingga menjadi kreator yang lebih besar nantinya. Ya udahlah, kita support aja keputusannya, semoga sukses terus ya. Halo kakak, spill skincare-nya dong, jangan pernah bosan sayang, teruskan perjuanganmu ya. Wadidaw. Ini lagi rame perihal si Halo Kakak yang bikin klarifikasi video minta maaf dan undur diri dari dunia perskincarean gara-gara di spill. Menurut gue apakah itu salah? Ya nggak salah. Tapi apakah yang spill itu juga salah? Ya nggak salah juga. Kenapa? Karena menurut gue, satu, pas lu terjun ke industri ini dan lu bikin setting gimmick, it means lu udah harus prepare nih. Kalau suatu saat nanti lu itu
udah siap buat dikulik sama orang. Itu udah konsekuensi kerjaan. Lu nggak bisa dong datang kucuk mau duitnya tapi lu nggak mau terima konsekuensinya. It means kayak lu kayak nggak belajar aja kalau menurut gue. Karena kan apapun pekerjaannya pasti kan ada resikonya. Itu satu. Yang kedua, kalau yang spill ini menurut gue apakah dia salah? Menurut gue juga enggak, karena dia tuh udah mewakili kita-kita yang tahu aja. Dan untuk orang-orang yang belum tahu, ya mereka kan nggak tahu kalau itu settingan. Apakah itu lumrah untuk di dunia seperti ini? Ya lumrah. Tapi kayak ternyata dramanya tuh berkepanjangan. Kesannya kayak nutupin rezeki segala macam. Kalau menurut gue, ini the part of the konsekuensi. Kalau lu settingannya gimmick, ya siap-siap aja nanti bakalan ada yang spill. Udah. Itu the part of the job aja, the part of your duty aja. Jadi dinikmatin aja, tinggal lu riding the wave aja, sepintar-pintarnya lu lah ibaratnya. Tapi ya balik lagi, ini kan semua it's all about gimmick, man. Jadi kalau bagi gue ya pintar-pintar lu aja. Kalau lu mau bikin drama nanti lu mundurin diri, ternyata lu nanti comeback dengan brand lu sendiri, who knows kan? Kita kan nggak ada yang tahu. Well, which is a very very good story kalau kayak begitu. It means you taking the chance lah. Ibaratnya you riding the wave very well. Karena lu punya tim yang sangat hebat untuk memikirkan jangka panjang seperti itu. Jadi kalau bagi gue ya welcome to the industry aja kalau buat yang belum tahu. Itu menurut gue.